Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang sangat luar biasa, yang tentu kita tunggu-tunggu bagi yang menunggunya, yang dinanti-nantikan bagi yang menantinya, yang dirindu-rindukan bagi yang merindukannya. Bahkan kalau kita baca riwayat sejarah salafus saleh terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka merindukan, menanti-nantikan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi dari doa mereka? Agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitulah rindunya mereka, begitulah kepinginnya mereka bertemu dengan bulan Ramadan yang sangat mulia. Sampai 6 bulan sebelum datang bulan tersebut, mereka sudah meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, mengangkatkan tangannya setinggi-tingginya agar mereka dipertemukan dengan bulan tersebut. Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi dari doa mereka? Agar diterima amal ibadah mereka di bulan tersebut. Dan kita biasanya 2 bulan atau 3 bulan sebelum datang bulan Ramadan, kita pun sudah berdoa. Doa yang sering kita bacakan, yang diajarkan oleh para ulama kita, yang sering dibacakan oleh imam-imam salat kita dan kita aminkan dalam salat kita. Apa doa yang kita bacakan? Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab yang sudah kita tinggalkan, yang sudah kita lewati. Wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, yang mana hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami, jumpakan kami di bulan Ramadan. Dan insya Allah sebentar lagi bulan itu akan tiba. Tapi tidak ada jaminan, tidak ada kepastian kita masih bisa berjumpa dengan bulan tersebut. Tidak, karena tidak ada jaminan, tidak ada bocoran, tidak ada kepastian. Dari itu kita berdoa, dengan kekuatan doa insya Allah kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini insya Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kedatangan bulan Ramadan ini, tentu kita harus menyambutnya. Dan ketika kita menyambutnya, ketika kita menyambut sesuatu, kita menyambut tamu, kita menyambut orang-orang penting bagi kehidupan kita, tentu kita butuh persiapan, butuh bekal. Begitu juga ketika kita menyambut bulan ini, bulan yang mulia, yang kita nanti-nantikan, yang mana banyak kebaikan-kebaikan di dalam bulan tersebut. Jadi mohon maaf, jangan kita menyambutnya asal-asalan, tapi sambutlah bulan tersebut dengan persiapan yang sangat matang, dengan persiapan yang maksimal, dengan bekal-bekal yang sudah kita siap untuk menyambutnya. Dan kata para ulama kita, setidaknya ada 4 hal, ada 4 bekal, ada 4 perkara yang harus kita siapkan ketika sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama kata para ulama kita adalah kita persiapkan bekal kita, jasadiah kita, jasad kita, tubuh kita, fisik kita harus kita siapkan, harus kita planningkan. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan kita jatuh sakit. Karena ketika kita kurang siap fisik kita, nggak siap tubuh kita, nggak siap jasad kita, dan hari itu kita sakit, maka tentu dipastikan bisa kita tidak maksimal untuk beribadah di dalam bulan tersebut. Bahkan kita bisa-bisa tidak puasa di dalam bulan tersebut karena kita dalam keadaan tidak sehat, karena kita dalam keadaan sakit. Maka dari sekarang kita persiapkan jasad kita, kita persiapkan fisik kita, kita jaga pola makan kita jaga pola tidur kita jaga pola yang kita konsumsi. Sesuatu mungkin yang tidak menyehatkan bagi tubuh kita, maka mohon maaf kita tinggalkan untuk sementara, sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan, fisik kita, tubuh kita, jasad kita betul-betul sehat,
dan kita pun siap untuk beraktivitas, siap mengambil kebaikan-kebaikan di dalam bulan tersebut. Yang mana kita ketahui bersama, siang harinya kita diwajibkan untuk berpuasa, dan itu tentu butuh fisik yang sehat. Malam harinya kita disunahkan untuk menghidupkan malam, untuk bertarawih, untuk membaca Al-Quran, dan itu juga butuh fisik yang sehat. Ini yang pertama kata para ulama kita, jasad, tubuh, siapkan dari sekarang. Yang kedua, yang harus kita siapkan adalah ruhiyah kita, batiniyah kita, hati kita. Mungkin mohon maaf hari ini kita ada mungkin selek dengan saudara-saudara kita dengan urusan-urusan dunia. Saatnya kita harus rajuk kembali. Hari ini kita tata kembali sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan tidak ada lagi hal-hal yang ada tersangkut dalam hati kita, yang kita mungkin dendam dengan saudara kita, tinggalkan, selesaikan mulai dari sekarang. Makanya para ulama kita menyarankan kepada kita, bahkan mensunahkan kepada kita, ketika kita masuk bulan Ramadan, hari itu sudah selesai, kita saling maaf-memaafkan. Mungkin mereka tidak mau memaafkan kita, maka kita yang berlapang dadang untuk memaafkan saudara-saudara kita, sehingga nanti ketika bulan Ramadan kita plong, tidak ada lagi kejanggalan dalam hati kita, sehingga kita puas, kita fokus untuk beribadah di dalam bulan tersebut. Dan hari ini kita kuatkan ruhiyah kita juga. Dengan apa kita kuatkan? Tentu dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Hari ini sudah bisa kita cicil, kita berpuasa sunnah, kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah, sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa melakukan amalan-amalan tersebut. Ini yang kedua kata para ulama kita. Yang pertama kita siapkan jasad kita, jasmani kita, dan yang kedua kita siapkan ruh kita, rohani kita. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan, sehat jasadnya, sehat rohaninya. Dan yang ketiga kata para ulama kita yang harus kita siapkan adalah sakofiyah kita, wawasan kita, keilmuan kita tentang bulan Ramadan, keilmuan kita tentang menjalankan ibadah puasa. Puasa yang lakukan, ibadah kita dan Quran kita amalkan, dalam tarawih yang kita kerjakan, sehingga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sah, mungkin puasanya sah karena dia mengikuti secara rukun dan syarat, tapi kata para ulama kita sah puasanya, tapi pahalanya tidak ada. Yang batal bukan puasanya, tapi yang batal pahala puasanya. Dari terbit fajar, dari azan subuh dia berpuasa menahan lapar dan haus, sampai terbenam matahari, sampai azan maghrib dia sanggup, tapi puasanya tersebut tidak mendapatkan apa-apa kata Nabi kita, melainkan hanya ju' wal atas, lapar dan dahaga. Kenapa? Mungkin dia tidak paham tentang ilmu puasa. Dia baca Al-Quran tadarus, mohon maaf, mungkin Quran yang dia bacanya tidak mendapatkan apa-apa, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mungkin yang dia baca tidak sesuai dengan kaedah yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi kita beramal, kita beribadah tidak boleh sesuai dengan keinginan kita, tak boleh. Tak boleh sesuai dengan kemauan kita. Kita beramal kata para ulama kita harus ada dua yang kita punya. Yang pertama, amalan tersebut ikhlas, kita betul-betul ikhlas melakukannya. Dan yang kedua, ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita tahu cara Nabi beramal? Bagaimana kita tahu cara Nabi baca Al-Quran? Bagaimana kita tahu cara Nabi berpuasa? Bagaimana kita tahu cara Nabi menghidupkan malamnya dengan tarawih? Tentu dari para ulama-ulama kita. Ulama kita mengajarkannya juga bukan dengan sesuai kemauannya, tentu dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dia tulislah kitab, sehingga dari kitab itulah kita mengambil pelajaran, dan insya Allah ketika kita mengamalkannya dan amalan kita tersebut, ibadah kita tersebut bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sia-sia kita beramal. Orang beramal kita pun orang dapat pahala, kita tidak dapat apa-apa. Bekerja orang bekerja, kita pun orang kerjanya dapat gaji penghasilan, kita tidak dapat apa-apa, hanya dapat capeknya. Ini yang tidak kita mau.
Dan yang keempat, kata para ulama kita, yang harus kita siapkan adalah maliyah kita. Apa maliyah? Harta, materi. Ini juga harus kita siapkan, sehingga nanti di bulan Ramadan harapannya kita tidak sibuk lagi dengan urusan materi, kita tidak sibuk lagi dengan urusan bekerja, tapi harapannya kita disibukkan untuk beramal, kita disibukkan untuk beribadah. Makanya kalau kita baca lagi-lagi sejarah para ulama kita, mereka dua bulan sebelum datang bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban, itu mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mereka berniaga, berdagang, yang berkebun. Dan ketika masuk bulan Ramadan, mereka tutup warungnya serapat-rapatnya, mereka tutup kedainya serapat-rapatnya, dan hari itu mereka tidak berusaha lagi. Tapi mohon maaf, mungkin beda dengan kita. Kalau kita bulan Ramadan, mungkin disitulah laku-lakunya barang kita, tapi tidak masalah. Yang penting jangan sampai kita tidak beramal di bulan tersebut. Ini harus kita siapkan maliyah kita, harta kita, karena biasanya pengeluaran di bulan Ramadan itu lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya. Walaupun di situ mungkin jatah makan dikurangi, tapi biasanya pengeluaran lebih besar, sehingga kita juga bisa lebih banyak berinfak, bersedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling baik di permukaan bumi ini, manusia yang paling banyak mensedekahkan hartanya, manusia yang paling banyak tersenyum kepada umatnya. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, dermawan beliau berlipat ganda daripada bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan yang lainnya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan ini, khotib mengingatkan kepada pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita siapkan 4 hal ini yang dianjurkan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan kita dapat menyiapkannya dan kita bisa sampai di bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa beramal semaksimal mungkin di dalam bulan tersebut. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun.